Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat kita membeli mobil bekas, biasanya yang sering terjadi adalah kita fokus atau konsen di mesin. Sama juga seperti itu teman-teman ya. Biasanya kekhawatiran kita adalah nanti mobilnya mogok katakanlah di tengah jalan seperti itu. Tetapi jarang sekali yang memperhatikan ada faktor lain yang lebih penting. Ini adalah salah satu contoh teman-teman. Ini adalah Kijang Super tahun 91 yang dimodif ya, supaya tampilannya kayak grand gitu. Padahal saya kurang suka ya, saya sebenarnya maunya ya tetap model standar, tapi memang dapatnya seperti ini. Salah satu aspek yang sering kurang diperhatikan padahal itu adalah penting, adalah keamanan teman-teman. Jadi kalau hanya mogok itu menurut saya itu aman saja teman-teman. Jadi mogok itu hanya menyusahkan gitu aja, merepotkan. Tapi aspek keamanan yang sering terlupakan. Yang pertama adalah sistem pengereman, dan kedua adalah sistem kemudi. Itu yang biasanya kita tidak mikir ke sana, lebih fokus ke mesin. Mesinnya jereng, cak jereng katanya orang Jawa, pancal pitik muni gitu. Pitik sopo mancal kijang. Jadi pastinya yang pertama pengereman ya teman-teman. Kita coba remnya. Udah ban-bannya itu sudah disampaikan ke saya oleh mas penjualnya, bannya yang bagian depan ini melembung ya, jadi kalau buat jalan tuh gerenjel gitu. Yang kedua pengereman sudah saya cek oke. Tetapi ketika saya bawa pulang teman-teman, di perjalanan itu sepeleng ya, itu normal ya teman-teman, karena Kijang ini masih memakai worm steer ya, misalnya rear circulating ball, atau kalau di bahasa Toyotanya atau di bahasa otomotif disebut ball and nut. Orang Jawa itu, orang Jawa ngomongnya worm steer gitu aja. Itu normal ya teman-teman, steernya ada spelling seperti itu. Tapi waktu itu spellingnya sepertinya tidak konstan ya, berubah agak ngelior gitu. Begitu sampai rumah baru saya cek, ternyata ini teman-teman, ini namanya worm steer. Ini istilahnya gearbox ya teman-teman, gearbox. Ini sudah modifikasi, ya tidak tahu memakai apa, karena aslinya kan tidak power steering model worm ini. Mungkin Isuzu Panther atau apa, karena saya tidak paham otomotif ya. Inilah gearboxnya. Nah, gearbox ini duduk di sasis ya teman-teman, duduk di sasis. Tapi di dalam sasisnya sendiri ada dudukan lagi. Jadi gearbox itu nancap di dudukan, dudukannya nancap ke sasis. Di sebelahnya ini lengan ayun lah, saya nggak tahu namanya, upper arm atau apa, engselnya roda yang naik turun. Nah, dia akan bergerak gini-gini teman-teman ya, seperti ini. Ternyata ketika saya cek teman-teman, ini kendor semua. Jadi ada baut 3 yang memegang worm steer ini. Baut 3-nya ada di bawah. Kalau yang baut atas tuh bautnya dudukan, ada 3 juga baut dudukan. Itu satunya tertanam, jadi tidak kelihatan karena untuk buat bautnya ini. Jadi itu baut dudukan. Kalau yang itu baut dudukan dari worm steer ini ke sasis. Jadi baut 3 yang memegang worm steer ini kendor teman-teman. Oh ya Allah, saya benar-benar kaget itu. Itu bayangkan kalau sampai lepas gitu kan, bahaya sekali. Itu sistem kemudi itu penting sekali teman-teman ya. Kita tidak bisa mengendalikan nabrak teman-teman ya. Untungnya sudah dirancang lah oleh Jepang, itu pastinya bautnya itu panjang ya. Jadi kalau cuman kendor sedikit aja ya, ini bergerak-gerak rumah ini. Jadi ketika saya putar setirnya itu, ini ikut bergerak-gerak, otomatis ya gerakan ke roda, ke pengemudian ya juga spellingnya tidak karuan, yang tidak jelas. Ketika sampai rumah akhirnya saya kencangin teman-teman. Ini sudah saya betulin ya, ini jadi sudah posisi sudah normal. Saya kencangin, akhirnya ini merapat ke sini. Ternyata ini mepet saya teman, tidak saya perhatikan. Ini rumah ini mepet dengan arm ini. Taunya kan suara ngik. Wah tuh, untung aja enggak jebol ya teman. Jadi ketika lengan ayun ini naik turun seperti ini, akhirnya tertahan oleh rumah atau worm steer ini sampai berbekas teman-teman, ada bekasnya cowok, dan ini sampai bengkong ini
benar-benar kesalahan saya teman-teman ya. Ini nggak ngerti otomotif tapi ya maksudnya bagus tapi jadi fatal ya. Jadi gerakan arm ini, naik turunnya skok ini tertahan, naik turunnya roda ini, skoknya roda tertahan ini. Untung ketahuan. Jadi setelah saya rapatkan memang spellingnya bagus, jarak bebas setir itu tuh ada tapi normal-normal, tidak banyak. Itu mungkin dulu alasannya dikendorin, tapi kan itu tidak bener ya teman-teman. Jadi apa ya, ini harus dicarikan solusi begitu loh. Akhirnya apa solusinya teman-teman? Saya harus menggeser ini lebih ke kanan worm setir ini. Itu bisa kita akali ya, di baliknya ini, di belakangnya worm setir ini ke dudukan, dikasih tambahan ring lah gitu aja. Mungkin apa 1/4 senti atau sampai setengah senti udah ada jarak seperti ini. Bisa coba, kemarin saya goyang-goyang sudah tidak apa nggoser ya. Tapi saya mikir kalau dikasih, ini solusi yang paling praktis ya, dikasih ring ya, mungkin ring plat itu berapa, 3 biji per baut, akhirnya beli 9 gitu. Tapi akhirnya kan ini tidak rata ya, hanya bertumpu ke 3 baut tadi. Saya menemukan solusi yang murah meriah teman-teman. Jadi saya buatkan lagi tambahan dudukan penebal istilahnya, tetapi dari bahan yang gampang aja. Mari saya mau pesan ke tukang bubut memakai plat yang tebel gitu. Nah, waktunya juga lama dan biayanya pastinya mahal, karena itu nggak butuh kekuatan ya, karena untuk penebal saja. Saya pilih ini teman-teman, saya bikinkan dari pipa PVC. Ini pipa PVC 4N yang sudah saya luruskan, Mas Pion D ini kalau tidak salah, seperti ini. Jadi saya bikinkan ini, saya luruskan pipa PVC 4N itu, saya bikin 2 buah. Bentuknya nanti seperti ini teman-teman ya, seperti ini aja. Melubanginya ya cukup pakai obeng panas di lubang-lubang ini, kemudian nanti diperbesar memakai gunting, yaitu dikorek pakai gunting itu untuk memperbesar dari lubangnya ini. Seperti ini teman-teman. Kalau sudah dilubangin dengan obeng yang dipanasin di kompor, nanti pakai ujung gunting seperti ini untuk memperbesar ya. Nah seperti ini teman-teman. Maaf ini saya tidak bisa megang pakai kaki teman-teman ya, seperti ini. Nanti diputar-putar seperti itu teman-teman untuk memperbesar lubangnya. Nah itu nanti dibuat lubangnya itu bautnya baut 19 teman-teman, baut 19. Jadi ada 3 lubang ya, ini kita emal ya, prosesnya ngemal. Jadi langsung kita setelah ini lurus, langsung aja kita tempelkan di worm setirnya dan ditandai pakai spidol atau pulpen. Itu nanti kita bikin seperti ini. Saya bikin ini 2 buah, jadi 2 buah, tebalnya akhirnya sekitar nanti 4 mili, sekitar 4 mili. Itu sudah cukup untuk membuat jarak worm setir tadi dengan upper arm ya, kalau tidak salah itu namanya. Saat ini saya sudah berada di kolong mobil seperti ini teman-teman. Ini ada baut yang pertama, satu ini, kemudian satu di sebelah kanan ini teman-teman, dan satunya di atasnya itu. Jadi ada 3 baut. Ini sudah saya bikinkan seperti ini teman-teman. Nah ini ada 2 lapis penebal memakai pipa PVC tadi ya teman-teman. Jadi bentuknya segitiga itu tidak harus pas ya teman-teman, karena ya itu saya tunjukkan space nya cukup besar. Saya buat lebih ini malah. Nah itu lebih lebar, asal yang atas itu pas, karena nanti kena rubah atau botolnya ini. Itu sudah cukup teman-teman ya, karena ini juga masih aman, bautnya sangat panjang. Nah ini teman-teman, jadi worm setir ini duduk di apa, menempel di dudukan. Dudukan ini baru menempel ke sasis. Di dalamnya ada baut yang tertanam kepalanya. Nah di sebelah sini dan sebelah sini, jadi apa, berseberangan dengan baut ini, baut yang untuk memasang worm setirnya. Untuk baut dudukannya di dalam sini, kepalanya tertanam. Di sini juga yang satu yang ada di atas tadi.
Ini sudah selesai teman-teman, sudah aman, tidak bergesekan dengan arm tadi. Ini poin juga salah satu poin penting teman-teman ketika membeli mobil bekas. Jadi aspek keamanan, sistem pengemudian dan sistem pengereman itu sebaiknya lebih diutamakan daripada mesin. Mesin tetap penting teman-teman, tapi mogok itu bukan bahaya teman-teman, hanya merepotkan. Tetapi kalau ini sangat berbahaya teman-teman. Ini sistem pengendali, pengarah kendaraan, sistem kemudi. Jadi tentunya kemarin sangat berbahaya teman-teman. Saya mepetkan ini tidak ada gerakan, dan ini sampai meleot seperti ini. Dan lebih bahaya lagi ya, sebelumnya dikendorin. Nah, kenapa itu dikendorin? Atau karena memang tidak tahu solusinya seperti apa. Tapi intinya alhamdulillah ini sudah ketahuan dan kita sudah menemukan solusinya. Semoga berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang akan meminang mobil bekas. Jangan fokus di mesin, tetapi fokus di sistem kemudi dan sistem pengereman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.